Salam jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula. Part pertama, tentang pengenalan gula. Part pertama disampaikan dengan harapan bahwa dalam setiap kegiatan mengolah atau memproses barang atau produk, hendaknya terlebih dahulu diketahui dan dipelajari produk apa yang akan diolah atau diproduksi. Oleh karena itu, kita akan mengolah atau memproduksi gula. Maka, tidak berlebihan kalau harus mempelajari dan memahami terlebih dahulu tentang sifat dan perilaku produk gula, terutama yang berkaitan dengan proses pengolahan gula. Apa yang kita ketahui tentang benda pada gambar ini? Semua dari kita pasti mengetahui dan kenal dengan benda-benda yang berada pada gambar tersebut. Namun, saya akan memperkenalkan benda ini dari sisi yang berbeda. Secara fisik, benda ini dikenal dengan sebutan gula. Namun secara teknologi pengolahan, benda ini disebut sukrosa atau pada kimia organik dikenal dengan disakarida atau gula rangkap. Hal ini penting diketahui karena untuk menangani pengolahan benda ini, kita harus paham dan tahu sifat dan perilaku dari sukrosa, sehingga dalam melaksanakan proses pengolahan dapat diperoleh hasil yang maksimal, baik kualitas atau mutu maupun kuantitasnya. Selanjutnya, dari sisi ekonomi, benda ini merupakan kumpulan dari berbagai biaya. Hal ini perlu diketahui karena dalam melakukan proses pengolahan produk apapun, kita harus memperhatikan sisi ekonomi, mengingat bahwa produk yang kita hasilkan di pasar harus mampu bersaing terhadap produk yang sama yang dihasilkan oleh produsen lain. Dan di samping itu, hasil akhir dari yang kita produksi atau apapun yang kita usahakan akan berdampak pada perkembangan dari perusahaan atau perkembangan dari usaha yang kita tekuni. Karena tujuan perusahaan atau usaha yang kita jalani harus dapat berkembang menjadi besar. Sebagai seorang teknik atau engineering juga harus dibekali ilmu finansial non-finansial atau dikenal dengan nama Finon. Dengan harapan kelak seorang teknik atau engineering tidak hanya mampu merencanakan dan menjalankan proses, tetapi juga harus mampu menganalisis secara ekonomi apakah yang telah dilakukan, baik perencanaan maupun operasional proses, dapat efisien dari sisi ekonomi. Sebagai gambaran bahwa setiap benda atau produk termasuk gula secara ekonomi adalah kumpulan dari berbagai biaya. Berikut contohnya. Perhatikan gambar aliran kas atau cash flow yang terjadi pada suatu perusahaan industri. Maka terlihat bahwa produk atau barang yang diproduksi dibentuk dari berbagai biaya. Di antaranya, poin 1, perhatikan, yaitu biaya pengadaan bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu. Yang kedua, biaya produksi, baik biaya produksi langsung maupun biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi ini diantaranya bisa terdiri dari biaya gaji, biaya energi, biaya perawatan, bonus, dan lain sebagainya. Poin ketiga, biaya penyusutan atau depresiasi dari aktiva tetap seperti penyusutan gedung-gedung, penyusutan peralatan produksi, dan
fasilitas lainnya. Gula merupakan salah satu bahan pemanis makanan dan minuman yang banyak disukai orang. Secara umum, bahan pemanis yang kita kenal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemanis alami, yaitu bahan pemanis yang diperoleh dari alam. Dalam hal ini diperoleh dari tanaman, di mana gula yang kita bahas ini merupakan bahan pemanis alami yang dihasilkan dari beberapa tanaman yang dapat menghasilkan gula. Pemanis sintetis, yaitu pemanis yang dibuat dari bahan kimia yang dikenal di pasaran dengan nama sakarin atau siklamat atau nama-nama lainnya berdasarkan beberapa hasil penelitian terhadap bahan pemanis sintetis, diantaranya bahan pemanis sintetis siklamat di dalam tubuh akan bermetabolisme menjadi sikloheksil-amina yang bersifat karsinogenik. Uji toksisitas dari siklamat melalui mulut pada tikus percobaan yaitu LD50 sebesar 12 gram per kilo berat badan. Artinya, jumlah dosis suatu zat yang dapat memberikan respon kematian sebanyak 50% dari hewan percobaan yang mengkonsumsinya. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Food Additives and Contaminants, disebut bahwa ketika siklamat bermetabolisme dengan tubuh dapat menyebabkan terjadinya atrofi testis, yaitu kondisi terjadinya jaringan otot yang mengecil atau menyusut dan juga menimbulkan kerusakan kromosom. Gula sebagai bahan pemanis alami dapat diperoleh dari berbagai tanaman, di antaranya tanaman tebu, tanaman ketela pohon, tanaman jagung, tanaman kelapa, tanaman stevia rebondiana, tanaman bit, tanaman nipah, dan tanaman aren. Sebagian besar produsen gula yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia menggunakan tanaman tebu sebagai bahan baku industri gulanya. Hal ini dikarenakan negara-negara produsen gula tersebut memiliki iklim tropis atau subtropis yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman tebu. Di samping itu, ada pertimbangan-pertimbangan lain di antaranya, yaitu tanaman tebu merupakan salah satu tanaman pefotosintesis terefisien dari semua jenis tanaman penghasil gula, di mana diketahui bahwa tanaman tebu mempunyai kemampuan untuk mengubah sampai 2% energi matahari menjadi biomasa. Sedangkan pertimbangan secara ekonomi, tanaman tebu relatif mampu menghasilkan produktivitas yang paling besar dibanding tanaman penghasil gula lainnya. Jenis gula di pasaran yang kita kenal, pertama adalah raw sugar atau gula mentah, merupakan gula berwarna coklat. Gula ini diperoleh dari proses pemurnian nira dengan proses difikasi. Gula jenis ini digunakan sebagai bahan baku dari gula rafinasi. Selanjutnya gula kristal putih atau disebut GKP atau white sugar merupakan gula yang berbentuk butiran kristal kecil seperti pasir berwarna putih.
Gula ini diperoleh dari pemurnian nira dengan proses sulfitasi atau karbonatasi. Dan sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula ini digunakan untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya, refined sugar atau dikenal dengan sebutan gula rafinasi, merupakan gula kristal berwarna lebih putih dari gula kristal putih atau GKP. Gula ini diperoleh dari mengolah raw sugar sebagai bahan bakunya, yaitu melalui beberapa tahapan pemrosesan hingga menjadi butiran-butiran gula rafinasi. Umumnya menggunakan proses karbonatasi atau fosfatasi yang diikuti dengan dekolorisasi atau penghilangan warna. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula ini digunakan untuk bahan baku produk makanan dan minuman, serta produk-produk farmasi. Selanjutnya gula batu. Gula batu merupakan gula yang berbentuk seperti batu, berwarna bening, putih, mirip dengan es batu. Saat ini, gula batu diperoleh dari melarutkan gula kristal putih dan dilanjutkan proses pemanasan sampai diperoleh larutan jenuh. Kemudian, larutan jenuh tersebut dikristalkan secara alami. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula batu ini dapat digunakan untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya, gula merah adalah gula berbentuk blok berwarna merah. Gula merah sudah digunakan sejak nenek moyang, sekitar tahun 400-an. Pada awalnya, gula merah dibuat dari nira kelapa atau bisa juga dibuat dari nira pohon siwalan. Namun setelah tanaman tebu masuk ke Indonesia, dikenal pembuatan gula merah dari nira tebu. Gula merah diperoleh dengan cara memasak nira sampai kental, dan selama proses pemasakan, buih yang terjadi dibuang. Selanjutnya, setelah larutan sudah kental berupa jenangan, dilakukan pencetakan, didinginkan, dikemas, dan siap untuk di pasaran. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula jenis ini digunakan untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya gula cair. Gula cair merupakan gula berbentuk cair atau sirup. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia, gula jenis ini digunakan untuk dikonsumsi langsung. Di Indonesia, gula merupakan komoditas strategis karena pertama, gula merupakan salah satu dari 9 bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi langsung, di mana gula juga digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan, minuman, dan farmasi. Kedua, secara internasional, kemurnian gula dianalisis dengan cara ICUMSA, International Commission for Uniform Method of Sugar Analysis, yang ditandai dengan warna gula. Sebagai contoh, untuk gula rafinasi memiliki ICUMSA 30 sampai dengan 45 IU atau International Unit. Gula kristal putih atau GKP atau SAS memiliki ICUMSA 100 sampai 200 IU. Gula raw sugar atau gula mentah memiliki ICUMSA 1500 sampai dengan 2000 IU. Telah dijelaskan bahwa secara teknologi pengolahan, gula adalah sukrosa yang merupakan salah satu jenis karbohidrat. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika kita bahas klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat
atau hidrat dari karbon, atau hidrat arang, atau sakarida yang diartikan gula adalah biomolekul yang terdiri dari atom C, yaitu atom karbon, atom hidrogen atau H, dan atom oksigen atau O. Tipe hidrokarbon yang akan kita bahas yaitu karbohidrat yang terkait dengan teknologi pengolahan gula, baik berupa sakarida maupun polisakarida. Sedangkan karbohidrat yang relatif tidak terkait dengan proses teknologi pengolahan gula seperti oligosakarida tidak dibahas. Sifat fisik dari sakarida dan polisakarida. Di antaranya yaitu sakarida memiliki sifat fisik di antaranya berat molekulnya rendah, larut dalam air, dan mempunyai rasa manis. Sedangkan polisakarida memiliki sifat fisik di antaranya berat molekulnya tinggi, tidak larut dalam air, dan tidak ada rasa. Komposisi sakarida terdiri dari monosakarida, yaitu gula tunggal, dan disakarida, gula rangkap atau double gula. Sedangkan polisakarida komposisinya merupakan multigula, yaitu banyak gula. Contoh, monosakarida memiliki bentuk molekul sakarida yang paling sederhana, terdiri dari satu molekul gula sederhana, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida memiliki dua monosakarida yang bergabung, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sedangkan polisakarida memiliki banyak atau multigula, yaitu merupakan polimer atau rangkaian berulang yang panjang, yang tersusun dari banyak rangkaian molekul gula. Sebagai contoh, amilum atau padi, selulosa, dan glikogen. Sumber dari masing-masing karbohidrat, yaitu untuk monosakarida, bersumber dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Disakarida bersumber dari gula tebu, gula bit, susu, dan lain sebagainya. Sedangkan polisakarida bersumber dari beras, sereal, roti, dan lain sebagainya. Fungsi dari masing-masing karbohidrat diantaranya monosakarida merupakan sumber energi dan apabila berlebih dalam tubuh disimpan dalam bentuk glikogen. Disakarida juga merupakan sumber energi dan apabila berlebih disimpan dalam bentuk lemak. Polisakarida digunakan dalam sintesa DNA. Adapun tingkat kemanisan dari masing-masing sakarida dibanding dengan tingkat kemanisan dari sukrosa yang dianggap 100%, maka glukosa kemanisannya 74%, fruktosa 173%, galaktosa 63%, laktosa 16%, dan maltosa 33%. Rumus kimia dan rumus bangun dari monosakarida dan disakarida. Pada kimia organik, dinyatakan bahwa terhadap zat-zat tertentu yang memiliki rumus kimia sama, tapi zat-zat tersebut memiliki rumus bangun yang berbeda, sehingga zat-zat tersebut juga akan memiliki sifat-sifat fisis yang berbeda. Berikut rumus kimia dan rumus bangun dari beberapa karbohidrat yang terkait dengan gula yang kita bahas. Rumus bangun monosakarida, baik glukosa, fruktosa,
maupun galaktosa memiliki rumus bangun yang berbeda. Namun demikian, rumus kimianya yaitu sama, CH2O kali 6 atau C6H12O6. Sedangkan rumus disakarida baik maltosa, glukosa, maupun galaktosa memiliki rumus bangun yang berbeda. Namun nampak bahwa maltosa merupakan disakarida yang terbentuk dari 2D-glukosa yang terhubung pada alfa 1,4. Sukrosa merupakan disakarida yang paling banyak ditemukan dalam tumbuhan, berbentuk dari satu molekul D-glukosa dan satu molekul D-fruktosa. Sukrosa ini menunjukkan 4 hal. Pertama, monosakaridanya glukosa dan fruktosa. Kedua, jenis cincinnya. Glukosa berupa piranosa dan fruktosa berupa furanosa. Ketiga, cara mereka terhubung bersama, yaitu oksigen pada karbon nomor 1 atau C1 dari alfa D-glukosa terkait dengan C2 dari D-fruktosa dan 4 akhiran oksidanya menunjukkan bahwa karbon anomerik dari kedua monosakarida ini berpartisipasi dalam ikatan glikosidik. Laktosa merupakan disakarida yang terbentuk dari satu molekul D-galaktosa dan satu molekul D-glukosa, terbentuk secara alami dalam susu mamalia. Namun, ketiga disakarida di atas memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C12H22O11. Pada teknologi pengolahan gula, hanya terdapat 2 polisakarida yang ada pada bahan baku tebu, yaitu amilum atau pati adalah polisakarida hasil dari fotosintesa yang disimpan dalam daun. Selanjutnya, amilum dikonversikan menjadi sukrosa dan disimpan pada batang tebu. Kandungan amilum dalam batang tebu dilaporkan sebesar 19.000 ppm oleh Wigner tahun 1974 atau 14.000 ppm oleh Wyman tahun 1977, atau dalam nira kandungan amilum bervariasi antara 290 sampai dengan 490 ppm on brick. Sedangkan selulosa adalah polisakarida yang terkandung pada batang tebu yang setelah proses dikenal dengan nama ampas tebu atau bagas. Polisakarida baik amilum maupun selulosa memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H10O5N kali. Namun, keduanya memiliki rumus bangun yang berbeda, dan pada teknologi pengolahan gula, kedua bahan ini perlu mendapat perhatian. Mari kita fokus pada sifat-sifat dan perilaku produk gula yang harus kita perhatikan dan kita perlu awasi selama proses pengolahan berlangsung, sehingga pada proses pengolahan dapat diperoleh kualitas dan kuantitas yang maksimal. Nama produk gula atau sukrosa atau sakarosa. Berat jenis 1,587 gram per cc. Penampilan kristal gula putih. Apabila hasil kristal gula
kurang putih, berarti ada salah satu langkah proses yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan. Struktur dari gula yaitu struktur kristalnya monoklinik, yaitu salah satu dari 7 sistem kristal, di mana pada sistem kristal ini dideskripsikan oleh 3 vektor yang memiliki panjang tidak sama dan membentuk prisma persegi panjang dengan jajaran genjang sebagai dasarnya. Sehingga dua pasang vektor berbentuk tegak lurus bertemu pada sudut kanan, sedangkan pasangan ketiganya membuat sudut selain dari 90 derajat. Apabila dalam proses pengolahan gula, struktur kristal yang dihasilkan tidak monoklinik, maka patut diduga pada proses kristalisasi terdapat gangguan dan perlu diperbaiki. Kemanisan relatif 100% atau 1. Rumus bangun yang terdiri dari 2 unit monosakarida yang diikat bersama oleh ikatan kovalen yang dikenal sebagai ikatan glikosidik yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi, yaitu reaksi di mana terjadi peristiwa hilangnya satu atom hidrogen dari satu monosakarida dan satu gugus hidroksil dari monosakarida lainnya, sehingga terbentuk sukrosa dan melepas molekul air. Kelarutan dari sukrosa dalam air murni ditunjukkan dalam tabel antara suhu versus kelarutan. Dalam sukrosa, sebagaimana sifat kelarutan ini dalam teknologi pengolahan gula sangat penting, khususnya pada pelaksanaan proses kristalisasi. Sukrosa pada pH rendah akan terurai atau terinversi menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Sifat ini berguna bagi operator sehingga harus diketahui dan dipahami dalam melakukan pengawasan pada titik-titik di mana sukrosa harus dijaga pH-nya, sehingga tidak terurai menjadi monosakarida. Pada suhu tinggi, sukrosa akan terurai menjadi monosakarida. Selanjutnya, apabila pemanasan tetap berlangsung terus, maka terjadi proses karamelisasi. Proses karamelisasi harus dihindari karena proses karamel akan menyebabkan kualitas gula yang dihasilkan tidak terpenuhi. Begitu juga dengan kuantitas hasil yang tidak optimal. Sekian telah disampaikan teknologi pengolahan gula part pertama tentang pengenalan gula. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari proses pengolahan gula. Untuk selanjutnya akan dibahas part kedua tentang pengenalan tanaman tebu. Terima kasih.